Nah, kalau gitu untuk memulai diskusi kita awali dengan berdoa dulu. Silakan salah satu dari kelompok pembahas memimpin doa, kemudian nanti serta melanjutkan untuk memandu diskusi. Oke, silakan. Marilah teman-teman dan Bu Mada, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, terima kasih karunia yang bisa kami pada siang hari ini melakukan presentasi secara virtual. Kiranya apa yang telah kami siapkan pada hari kemarin dapat kami paparkan pada hari ini, dan berkatilah semua teman-teman dan ibu dosen agar kegiatan presentasi ini berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, siang Bu Mada dan teman-teman semua. Apakah mendengar suara saya? Selamat siang. Terdengar. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita pada siang hari ini, pesan penting untuk teman-teman audiens semua. Yang pertama, nanti pada sesi tanya jawab, dimohon teman-teman menyalakan kameranya dan menyebutkan nama dan NIM. Lalu yang kedua, pada saat latihan soal, diskusi latihan soal, dimohon nanti soal-soalnya langsung dikirim grup WA ya, teman. Apakah mengerti? Ya, kalau nggak ada respon, langsung saja kita mulai diskusi yang pertama, yaitu sesi pertama, diskusi terkait materi dari presenter. Untuk presenter, Tegas, silakan. Mungkin untuk saat ini dari presenter belum ada. Cuma nanti ketika ada tanya jawab, mungkin dari kelompok kami akan berusaha untuk menjawab. Gitu, Subtata. Oh iya, terima kasih Mas Benta. Berarti kita lanjut langsung ke sesi yang kedua, tambahan materi dari pembahas. Mungkin dari kelompok pembahas, langsung saja dipersilakan. Ya, jadi di sini saya akan sebagai kelompok pembahas akan menambahkan beberapa materi yang mungkin bisa saya kirim melalui WhatsApp group. Oke, dimohon teman-teman langsung mengetik di WhatsApp group aja ya. Oke, bisa juga Dena di share screen. Oh, mohon maaf Bu, sebelumnya saya menggunakan handphone ini untuk presentasi ini. Tidak apa-apa, bisa. Lewat handphone. Oh, sebentar. Sudah saya kirim melalui WhatsApp group, Bu. Tambahan materi. Sambil dijelaskan, Dena. Ya, jadi tambahan materi dari kelompok pembahas yaitu yang pertama ada mengenai menentukan nilai konstanta integral atau menentukan nilai C. Kemudian di sini ada langkah-langkah terkait dengan proses penurunan setiap fungsi, Bu. Yang pertama itu fungsi dikalikan dengan pangkat dari X, kemudian yang kedua itu pangkat dari X yang dikurangi 1. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dena. Mungkin ada yang mau mempertegas mungkin dari kelompok presenter.
Oke, baik. Terima kasih kelompok pembahas terkait atas masukannya. Nanti mungkin dari kelompok presenter akan kami revisi secepatnya. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari kelompok pembahas mungkin? Cukup Septa, itu saja. Mau tanya Oke, terima kasih buat Gina. kelompok pembahas, Oh ya, itu berarti untuk materinya sampai 12.2.3 itu ya? Atau gimana? Sampai yang 12.2.3 Venta. Oke, baik. Ya, Makasih. oke mungkin ada tambahan dari Bu Maya mungkin. Oke, kalau dari saya nanti berupa pertanyaan saja. Nah, sekarang silakan dilanjutkan sesi tanya jawab dulu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini, di catatan tadi, ada yang mau bertanya, silakan nyalakan kamera dan langsung menyebutkan nama dan NIM-nya. Lalu, sesi pertama kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman audiens. Saya beri waktu sampai pukul 13.30. Terima kasih. Oke, Septatna, saya mau bertanya. Oke, langsung menyebutkan nama dan NIM-nya. Oh ya, saya Anggun, NIM 062. Nah, saya ingin bertanya, kan di integral itu pasti jawabannya itu ada C di belakangnya itu kenapa ya? Saya masih bingung, maksudnya kenapa harus ada C di belakang hasilnya itu? Nah, masih bingung. Harap pemateri bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Anggun atas pertanyaannya. Ada penanya yang lain?
Mungkin dari teman-teman pemateri jika udah jawaban langsung dijelaskan aja di diskusi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anggun yang udah tanya, dan sebelumnya maaf jika di sekitar saya ada suara yang mengganggu. Untuk pertanyaan Anggun tadi, kenapa ada di integral itu ada plusnya? Karena plus C itu ditulis sebagai, setahu kelompok kami, ditulis sebagai pelengkap persamaan. Karena kita tidak tahu dalam persamaan itu konstantanya itu apa, karena C kan berarti konstanta ya, kita tidak tahu konstantanya itu berapa, maka ditulis C. Begitu menurut saya dan kelompok kami. Oke, terima kasih Venta. Mungkin ada tambahan dari Anggun mungkin jika belum jelas. Bentar, saya mencoba memahami. Oke, siap. Mungkin teman-teman lain mau bertanya, silakan. Yang Gun mau nambahin jawaban Venta. Oh iya, silakan. Jadi kalau menurut kita pada C itu misalkan kan integral itu kan anti turunan, kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalkan ada kita turunin misalkan 2x kuadrat tambah 5, kalau diturunin kan 4x. Nah, misalkan ada soal lagi yang lain, 2x kuadrat ditambah 6, kalau diturunin kan 4x juga. Jadi, si konstanta ini, itu tuh, bilangannya tuh bebas, kita nggak tahu. Karena kan setiap kalau misalkan kita integralin 4x, jadinya kan 2x kuadrat. Tapi kita nggak tahu nih si 4x ini nilai berapa di belakangnya, makanya ditambah C. C itu cuman kayak jadi simbol buat bilangan yang nggak diketahuin kayak gitu. Jelas nggak? Ya, paham. Terima kasih, Kristi. Oke, terima kasih atas penjelasan tambahannya. Mungkin saya beri waktu tambahan 3 menit sampai pukul 13.05 untuk penanya. Oke, mungkin saya ingin bertanya lagi ya ke kelompok presenter tadi. C itu hanya kayak seperti tambahan. Nah, berarti kalau hanya sebagai tambahan, apakah boleh nggak kalau ditambah C-nya itu tidak usah dituliskan atau dihilangkan saja? Jadi, misalnya tadi integral dari x kuadrat, berarti langsung setengah x. Gitu. Boleh nggak? Karena tadi kan hanya ditambah C itu hanya sebagai pelengkap saja kan. Nah, mungkin Anggun juga bertanya-tanya karena dari dulu waktu SMA itu pokoknya kalau integral tak tentu itu nanti ditambah C di akhir. Ya nggak, Gun? Iya, Bu. Jadi bingung. Jadi jangan sampai itu hanya semacam kebiasaan. Pokoknya kalau integral ntar belakangnya pasti ditambah C gitu. Tapi kalian juga harus tahu kenapa sih kok integral tak tentu itu harus diakhiri dengan ditambah C. Gitu. Oke, terima kasih Bu Mari. Pemateri bisa didiskusikan. Bila ada jawaban langsung disampaikan aja. Gitu. Baik, kemudian mungkin saya akan menambahkan yang C itu. Jadi kalau menurut kami C itu penting karena kan tadi kan sudah dijelaskan oleh Kristi kalau integral itu anti turunan. Jadi kalau misal di situ tadi kan contoh dari Kristi kan 2x kuadrat ditambah 6. 6 kan konstanta. Kemudian ada juga 2x kuadrat ditambah 2. 2 kan juga konstanta. Nah, turunannya kan sama-sama 4.
Jadi kalau semisal kita integralkan dan itu tidak kita tambah C, maka nanti tuh gimana ya, jadi kayak ada sesuatu yang kurang kalau misal kita nggak tambahkan C. Jadi C itu tuh penting karena C itu tuh melambangkan konstanta. Begitu. Apakah menjawab, Bu Mada? Ya, secara tidak. Memang kalau misalnya penjelasannya menggunakan contoh-contoh seperti itu ya, supaya memudahkan siswa bahwa kalau misalnya kita integral sebagai anti turunan, kita bisa mulai dari turunan dulu. Jadi, oh ternyata turunan atau integral dari beberapa fungsi itu kok sama, sehingga perlu plus C gitu ya. Nah, kalau misalnya ada siswa nih yang menjawab seperti contoh saya tadi, dia tidak menuliskan ditambah C. Nah, itu salah atau benar? Kelompok kami, jika siswa menjawab tanpa ditambahkan dengan C itu, dia menjawabnya itu kurang tepat gitu loh. Tapi, ya kurang tepat. Nah, jadi caranya udah benar, tapi dia tidak sesuai prosedur yang kayak kalau integral ini harus ditambah plus C gitu. Nah, jadi kami itu jawabannya itu kurang tepat. Kalau menurut pendapat kami. Apakah menjawab, Bu? Berarti kalau misalnya besok jadi guru, siswanya menjawab tidak kurang lengkap, tidak ada plus C, berarti nilainya nggak penuh ya. Iya, Bu. Dan perlu ditegaskan di awal bahwa kalau integral tak tentu harus ada ditambah C. Maka nanti dalam makalah perlu dipertegas lagi. Kenapa tiba-tiba muncul ditambah C ya. Tidak hanya secara contoh-contoh, tapi secara formal juga. Kenapa sih kok muncul ditambah suatu konstanta. Gitu ya. Dan juga di makalah kalian tuh sudah menuliskan apa sifat-sifat ya. Bentar. Oh iya. Rumus. Jadi kalian awalnya kan pengertian integral, kemudian notasi menggunakan seperti huruf S itu dari kata sum atau jumlahan, kemudian nah di sini langsung kan ilmuwan Leibniz menambahkan kata sifat tak tentu sebagai petunjuk bahwa menentukan integral tak tentu selalu melibatkan sembarang konstanta C. Nah, itu nanti perlu diperjelas lagi ya. Kemudian tiba-tiba ada rumus 1, 2, sampai 11 ya. Integral A dx itu sama dengan AX ditambah C. Kemudian integral AX pangkat N dan seterusnya. Nah, mungkin yang siswa juga bingung, integral A dx itu kok bisa jadi AX? Nah, A-nya itu apa? C-nya apa? Di situ nggak ada keterangan kan? A yang dimaksud di situ apa? Oh iya. Untuk A-nya itu sebuah untuk A-nya itu sebuah koefisien, Bu. Dan C-nya itu sebuah konstanta dan X-nya itu adalah variabel pengikatnya. Sebentar. Integral A dx, A-nya koefisien dari apa? Oh, maaf, itu sebuah konstanta, Bu. Nah, ya kan? Oke, mungkin boleh sih kita pakai huruf apa, tapi harus ada keterangan A-nya itu sebagai apa. Kalau biasanya yang dipakai sebagai konstanta kan antara C dan K. Kenapa C? Karena konstanta, tapi konstan dari bahasa Inggris C, atau K. Kalau bahasa Indonesia kan konstanta K. Tapi boleh pakai huruf lain asalkan ada keterangannya. Dan juga pasti siswa tanya, masa integral dari 1
1 tiba-tiba muncul X. Integral dari 2X. Nah, apakah sekedar menambahkan X di sana? Ya, maka perlu dijelaskan 1 sampai 11 itu dari mana. Kita mungkin sekarang beberapa bisa dijelaskan di sini, nanti selain itu ditambahkan di makalah. Misal integral dari suatu konstanta ya. Langsung muncul konstanta itu kali X kan. Nah, kok bisa? Kemudian X pangkat N. Nah, 1 per N-nya tambah 1. Kok ditambah kenapa? Pangkatnya. Nah, dan nanti misalnya beberapa yang simpel bisa dijelaskan di sini. Selain itu, tambahkan di makalah. Kemudian aturan. Apakah aturannya hanya 2 terkait penjumlahan? Itu mungkin juga ada yang perlu diperbaiki karena atas bawah sama fx ditambah gx semua. Kalau kalian perhatikan halaman 7, nah aturannya itu sama-sama penjumlahan. Kemudian di halaman 8 juga integral cos x dx ditambah sin x ditambah c. Coba nanti diklarifikasi. Kemudian untuk aplikasi dari integral itu di sini kalian menyebutkan ada 2 ya. Yang pertama adalah terkait luas daerah dan juga volume benda putar. Nah, volume di sini kalian menjelaskan tekniknya itu menggunakan cara apa? Nanti bisa diklarifikasi ya. Oke. Sudah cukup. Silakan. Oke, terima kasih kepada atas koreksi. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menanyakan lagi? Saya mau bertanya. Adanya. Nama saya Maisanti, NIM-nya 1814144066. Saya mau bertanya, di integral parsial itu kan, rumusnya itu kan integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Nah, yang saya tanyakan adalah, waktu kita mencari V-nya itu kan integral dari DV. Nah, itu kenapa kok enggak ditambah C? Terus, yang kedua saya juga mau bertanya, tips memilih dou V di integral parsial. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mai. Silahkan untuk kelompok presenter bisa mendiskusikan. Kalau sudah ada jawaban langsung disampaikan aja.
Nah, sembari menunggu jawaban dari kelompok presenter, kita buka 3 penanya dahulu. Jika ada yang mau bertanya, langsung ditanyakan saja. Oke, jadi tadi dari pertanyaan saya, apakah presenter sudah bisa menjawab atau mungkin bingung dengan pertanyaan saya? Jadi saya ulangi ya, pertanyaan saya tadi tentang rumus yang kalian tulis pada halaman 7. Di sana ada pertanyaan rumus 1 sampai 11. Nah, yang pertama adalah integral dari suatu konstanta kan, integral a dx itu sama dengan ax ditambah c. Nah, pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba di situ langsung muncul a dikalikan x? Dan di situ nomor 3 juga, integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, itu mungkin dari 2 contoh itu dulu dijelaskan kenapa. Nah, untuk yang lain nanti penjelasannya silakan ditambahkan di makalah. Kemudian kalau untuk aturan itu diklarifikasi aja. Kok dua-duanya fx ditambah gx, sama-sama di halaman 7 juga. Kemudian klarifikasi halaman 8 terkait integral cos x dx ya. Kemudian untuk aplikasi dari turunan itu adalah menghitung volume benda putar. Nah, volume benda putar itu kan dalam menghitungnya ada 2 metode yang kalian sudah pelajari waktu kalkulus integral. Nah, di sini yang kalian tuliskan itu metode apa? Metode apa saja dan perbedaan dari 2 metode itu apa? Ada metode cakram dan kulit tabung kan. Nah, bedanya apa? Mungkin atau apakah penggunaannya atau caranya? Nah, silakan nanti diperjelas lagi di sini. Oke. Ya, terima kasih Mada. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya. Saya ingin menjawab terkait pertanyaan yang Bu Mada tadi. Menurut kelompok kami, integral ADX, di mana A itu sebuah bilangan atau konstanta, sama dengan AX plus C. Nah, dapat kita ketahui integral A itu jika sama dengan AX itu berasal dari turunannya. Jadi ketika AX itu diturunkan itu akan menghasilkan A. Maka dari itu kenapa integral A sama dengan AX gitu. Untuk yang nomor 2 itu integral A X pangkat N. Nah, kita juga dapat ketahui pada turunan ketika AX di mana 2X pangkat 2 itu kan jika diturunkan kan 2X pangkat 2, 2-nya kan dikali 2. Sedangkan terus
duanya itu kan dikurangi dengan 1. Maka dari itu, kenapa integral X pangkat N sama dengan 1/n+1 X n+1 itu sebenarnya inverse dari turunan gitu. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Benta. Mungkin dari Bu Mada, mungkin menambahkan. Oke, itu tadi masih berupa penjelasan menggunakan contoh ya. Nanti bisa ditambahkan di makalah kalau penjelasan secara formalnya bagaimana. Dan kalau turunan itu kan, kenapa sih dinamakan turunan? Kemarin belum terjawab ya. Kenapa dinamakan turunan? Karena pangkatnya berkurang atau turun. Sedangkan kalau integral itu anti turunan atau inverse-nya atau kebalikannya. Kalau pada turunan itu pangkatnya berkurang, sedangkan pada integral itu pangkatnya bertambah. Nah, kemudian sudah dilihat belum halaman 7 itu? Kok tidak sekalian diklarifikasi? Terkait aturan, kemudian integral fungsi trigonometri, sama volume, silakan diklarifikasi. Selain Venta dan Chris, ada Baik, Anggi. Bu, sebentar ya, Bu. Kami diskusikan bentar. Permisi untuk Bu Mada dan teman-teman terkait aplikasi yang tadi tempat Bu Mada yang sin cos dan sebagainya itu dari kelompok kami belum bisa menjawab, Bu. Mungkin untuk menyusulnya mungkin akan kami jelaskan di makalah dan akan kami coba jelaskan di grup. Oke, baik. Enggak, itu sebenarnya saya tuh klarifikasi aja loh. Oh, Kalian buka halaman 7 sudah? Sudah, Bu. Nah, di situ kan ada aturan. Kalian menuliskan 2 hal. Integral dari fx ditambah gx dx. Itu bisa dikerjakan dengan integral masing-masing kan. Integral fx dx harusnya ditambah integral gx dx. Jadi kalau fungsi yang berupa penjumlahan itu bisa diintegralkan masing-masing. Demikian juga yang pengurangan, tetapi di situ kalian salah menulis karena jumlah semua.
Nah, Baik, kemudian Bu. untuk yang integral fungsi trigonometri halaman 8, coba perhatikan. Di situ contohnya kalian integral dari cos X dx. Integral dari cos itu apa? Sinus kan? Nah, Iya, Bu. di situ kalian malah menuliskannya apa? Integral cos X dx ditambah sin X ditambah C. Maksudnya Iya, apa Bu. coba? Maksudnya apa? Oh iya, benar. Ya ini ya. Halaman 8. Di bawah tabel. Sudah ketemu belum integral dari cos X dx? Oh, sudah, Bu. Nah, itu apa? Harusnya kan sama dengan sinus X ditambah C. Iya, Bu. Nah, mesti ngetiknya sambil ngantuk-ngantuk Iya, Bu. ini. Iya, Bu, ada. Nah, akibat dikerjakannya mepet-mepet. Terus itu yang masih berupa screenshot silahkan diketik ulang. Saya sudah mengingatkan dari kelompok-kelompok yang kemarin ya. Semua silahkan diketik sendiri, bukan hasil comot sana, comot sini, screenshot sana sini ya. Oke, dan yang saya ingin minta penjelasan adalah aplikasi dari integral. Aplikasi integral itu kan ada dua, luas daerah, dan volume. Nah, luas itu dari mana? Dari jumlahan Riemann. Di sini sebenarnya kalian udah ada penjelasan jumlahan Riemann, tapi belum ada contohnya. Contoh mengerjakan luasan pakai Riemann. Kasih satu contoh. Kemudian aplikasi yang berupa volume benda putar, itu kan ada dua cara, metode cakram dan kulit tabung, yang sudah kalian pelajari waktu kuliah integral kemarin, kalkulus integral. Nah, yang mana sih yang metode cakram? Mana yang metode kulit tabung? Bedanya apa? Dan penggunaannya apakah boleh salah satu atau sebenarnya itu beda penggunaan? Oh, metode cakram cocoknya untuk yang ini, metode kulit tabung cocoknya untuk yang ini. Nah, silakan dijelaskan. Terus tadi ada tambahan pertanyaan dari Mai yang kalau nggak salah Mai Susanti untuk integral parsial tadi belum dijelaskan. Baiklah teman-teman dan Ibu Mada, saya perwakilan kelompok ingin menjawab pertanyaan yang Mei. Itu yang untuk tips memilih V dan U dan DV, sebaiknya untuk yang memilih yang dimisalkan U itu yang memiliki fungsinya yang memiliki turunan yang mendekati 0. Nah, sedangkan kalau untuk DV-nya itu ya kalau misalnya udah U dimisalkan dengan yang turunannya mendekati 0, maka yang satunya itu akan dimisalkan dengan DV. Nah, kalau untuk yang persamaan ya, kenapa persamaannya tidak ditambahkan C? Kalau bisa dijelaskan kembali pertanyaan yang itu. Ya, waktu mengintegralkan, kan buat mencari V itu kan diintegralkan. Integral dari do V. Nah, itu kenapa kok nggak ditambah C? Gitu. Dari persamaan. Saya akan mencoba menjawab untuk yang itu. Jadi kenapa nggak ditambah C? Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ditambah C, karena nanti pada akhirnya pun C-nya itu akan jadi gini. Itu kan pertanyaannya kenapa yang DV nggak ditambah C. Jadi kalau misal itu kita tambah C,
kita tambah dengan C, maka itu nanti di bawah kan pada saat kita mensubstitusi di rumus yang parsial, itu kan ada C. Padahal nanti kalau di integral itu juga ada C lagi. Jadi kalau C ketemu sama C, kan nanti hasilnya juga C. Jadi yang DV itu nggak perlu ada C, nggak masalah. Seperti itu. Ya, terima kasih dari kelompok materi. Apakah jawaban dari kelompok materi sudah jelas, Mai? Terima kasih. Ya. Oke, saya ingin menambahkan nih, malah jadi buka di halaman 17 ya, integral parsial. Nah, itu dari rumusnya aja nggak sesuai kok. Masa integral U DU sama dengan UV dikurang integral V DU. Semua sudah lihat? Sudah ya. Di situ harusnya apa? Integral UDV sama dengan Nah, UV. Maaf Bu, itu tipe kayaknya. oke. Sudah berapa kali minta maaf ya? 3 kali saya dapat piring cantik nggak? Oke. Kemudian tadi pertanyaan Mei. Pernah juga itu muncul pertanyaan itu waktu kuliah kalkulus integral ya. Kan gimana sih tipsnya memilih U dan DV? Karena kalau kita salah atau keliru memilihnya, bukannya semakin sederhana, bisa saja nanti muncul lagi integral parsial, muncul terus, tidak selesai-selesai ya. Nah, di situ belum dituliskan ya oleh kelompok bagaimana tips atau memilih UDV. Nah, tadi sebenarnya Mili sudah, Anggi dan Mili sudah menyinggung ya. Memilih U, itu kan U nanti mau diapakan sih? U nanti kan akan dicari turunannya. Maka pilihlah U yang kalau diturunkan itu semakin sederhana. Bukan menuju 0. Kalau turunannya apa di sini kan misalnya contohnya integral x sin x dx. Di sini dipilih U-nya adalah x. Kalau diturunkan itu kan 1 ya, bukan 0. Nah, jadi carilah U sehingga kalau diturunkan itu menjadi lebih sederhana. Sedangkan di situ dv-nya akan diintegralkan untuk mencari V. Nah, dalam pengintegralan tak tentu kan biasanya ditambah C ya. Bukan biasanya. Ketentuannya kan ditambah suatu konstanta. Tadi kan sudah ditanyakan di awal. Tapi kok di situ enggak? Nah, kenapa enggak? Karena nanti masih ada integral VDU dan nanti akan menghasilkan plus C lagi. Jadi supaya tidak 2 kali menjumlahkan C, cukup nanti di akhir. Dan kalau itu kamu tambahkan C di saat mengintegralkan DV, nah di sini kan contohnya adalah, kalau dicontoh DV-nya itu adalah sin X dx kan, maka V-nya kan integral dari sin X dx, yaitu negatif cos X. Kalau negatif cos X itu ditambah C, ya kan, nanti padahal ada integral V du. Jadi integral cos X negatif ya. Integral dari negatif cos X dx, integral dari negatif cos X ditambah C dx. Nanti malah muncul CX kan. Nah, maka baiknya C-nya itu di akhir saja setelah sudah mau menggunakan integral, rumus integral parsialnya gitu. Jadi itu ya, nanti contohnya silakan diperbaiki juga itu. Masa negatifnya di bawah integral itu, penulisannya diperbaiki. Oke, Mai sudah terjawab ya. Nah, pertanyaan saya yang terkait volume yang belum terjawab. Dan teman-teman lain boleh juga tanya atau mengkritisi dari makalah juga boleh, atau latihan soalnya. Maksud saya contoh soal di makalahnya, apakah ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi, atau dari video penjelasannya juga boleh ditanyakan. Oke. Oke, terima kasih Bu Mada. Mungkin dari teman-teman pemateri silakan. Ya, baik Bu Mada, saya coba menjawab dari pertanyaan Bu Mada tadi terkait dengan
metode yang digunakan pada benda putar. Jadi yang kami gunakan saat mencari volume benda, bentar Bu. Pertama itu kita menggunakan metode cakram, yaitu untuk volume benda putar mengelilingi sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, yang A itu, yang dibatasi sumbu Y. Itu kenapa kita menggunakan metode cakram? Karena kalau metode cakram kan nanti hasilnya itu suatu benda pejal, dan luasan yang saya sebutkan tadi itu ketika dia mengelilingi sumbu X atau sumbu, dia juga akan menghasilkan suatu benda pejal. Makanya kita menggunakan metode cakram. Kemudian untuk yang kita menggunakan metode kulit tabung untuk yang volume putar di antara dua kurva. Itu kita menggunakan metode tersebut menurut sepemahaman saya itu karena ketika saya melihat yang volume kulit tabung, metode kulit tabung itu kan nanti tengahnya itu seperti bolong gitu atau kosong, dan kalau volume benda putar di antara dua kurva itu kan tengahnya juga kosong, sehingga kita bisa menggunakan metode kulit tabung untuk membuktikan atau mencari volume benda putar di antara dua kurva tersebut. Jadi, perbedaannya antara metode cakram dan metode kulit tabung adalah kalau metode cakram itu kita gunakan ketika nanti akan volumenya itu akan membentuk benda pejal. Tetapi kalau kulit tabung nanti tengahnya itu ada yang kosong. Seperti itu, Bu Mada. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Anggi. Nah, kalau dijelaskan gini kan lebih enak ya. Nah, di makalahnya malah belum ada namanya kan, metodenya apa, metode cakram dan kulit tabung. Nah, cakram itu apa sih? Mungkin kalian nggak familiar. Nah, pernah ke dapur nggak? Yang cowok-cowok mesti jarang ke dapur ya. Cewek-cewek. Nah, kalian tahu kan ada wortel. Nah, pernah bantu ibunya ya mengiris wortel kalau mau buat sop. Nah, Pernah. Nah, wortel itu kan padat. Terus diirisnya berupa apa? Lempengan-lempengan. Ya kan? Lempengan-lempengan tipis. Nah, itu sebagai contoh metode cakram. Jadi, bangun atau benda yang mau dicari volumenya itu diiris-iris tipis-tipis. Seberapa banyak? Sampai tak hingga. Nah, diiris tipis-tipis, dicari masing-masing volumenya, dijumlah. Sehingga ketemu volume benda putar itu menggunakan metode cakram atau lempengan. Istilahnya macam-macam sih. Kalau kalian baca di bukunya Parsel, mungkin ada istilah dish. Nah, sebagai lempengan-lempengan gitu. Kemudian metode kedua yaitu metode kulit tabung, atau ada juga yang menyebut metode cincin. Nah, itu digunakan untuk di sini benda putar antara dua kurva. Kenapa? Karena kalau dua kurva itu kan tadi ya tengahnya ada lubang, sehingga kenapa sih kok disebut kulit tabung? Karena dia memang seperti tabung, kan tabung tengahnya lubang ya. Nah, dipotong-potong juga, atau juga cincin. Bisa membayangkan toh, cincin. Nah, yang baik itu. Jadi itu adalah contoh aplikasi dari integral. Nanti bisa ditambahkan pertama nama metodenya dan penggunaannya ya. Karena di makalah ini langsung disebutkan perputaran mengelilingi sumbu X gitu. Yang kadang kesulitan kan ini ya aplikasi integral untuk luas dan
volume. Biasanya susah membayangkan. Kalau masih diputar sumbu X, sumbu Y, mudah. Nah, nanti kalau udah diputar pada garis X sama dengan apa, nah, itu nanti lebih susah lagi. Di sini, contohnya baru sumbu X, sumbu Y gitu ya. Garis tertentu belum ada ya. Diputar pada garis X sama dengan apa nih, nanti bisa ditambahkan. Gitu, baik. Gimana teman-teman yang lainnya tuh udah sangat jelas, yang nggak tanya itu sangat jelas atau sangat bingung? Ini ada dua kemungkinan ya, siswa diam itu sangat jelas, sampai bingung nggak ada yang mau ditanyakan. Atau yang kedua, sangat bingung sehingga bingung juga mau tanya apa. Nah, kemungkinannya itu hanya dua. Jadi kalau di kelas kalian tanya, siapa yang sudah jelas? Biasanya semua diam. Ditanya juga siapa yang belum jelas, juga diam, ya kan? Gitu. Dan di SMA, materi yang menjadi momok itu jelas limit, turunan, dan integral itu susah. Apalagi tambah trigonometri lagi ya. Maka sungguh kalian pun jadi calon guru adalah bagaimana bisa menjelaskan kepada siswa. Integral tidak sekedar, oh anti turunan. Nah, apalagi integral parsial gitu kan. Bahkan yang kelihatan sederhana ternyata harus menggunakan integral parsial ya, seperti X, integral X sin X. Nah, tidak jarang siswa itu konsepnya tercampur dengan turunan. Karena kalau turunan kan bisa ya. Turunan dari U kali V itu bisa, ada caranya. Tinggal U aksen V ditambah UV aksen. Nah, kalau integral nggak bisa ya, integral fx kali gx, terus diintegralkan dengan teknik itu nggak bisa. Nah, itu yang kadang tercampur terusan, oh ya berarti diintegralkan sendiri-sendiri, kadang kayak gitu. Nah, maka penting untuk menjelaskan tadi ya, konsep integral, aturan yang boleh apa, dan dari mana, kemudian aplikasi, luas daerah, dan juga aplikasi volumenya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Septata. Iya. Saya bertanya. Iya, sebutkan nama dan NIM terlebih dahulu ya. Nama saya Lucia Melenia Pratiwi, NIM 181414061. Yang di makalah halaman 20 itu nomor 2, luas daerah antara dua kurva. Nah, di situ ada luas daerah tersebut dapat dihitung dengan cara L sama dengan luas TURS kurang luas TUKP. Nah, saya itu agak bingung luas TURS dan luas TUKP-nya itu yang mana ya? Atau nggak lihat grafiknya saja? Terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Mungkin sama dari... saya lagi. Oh iya, silakan. Sama di situ juga. Jadi waktu SMA dulu tuh saya diajari kalau misalnya luas daerah antara dua kurva itu cara nyarinya nanti fungsi yang di atas itu dikurangi fungsi yang di bawahnya, apa itu benar seperti itu? Iya, mohon maaf Dewi, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, soalnya suaranya macet-macet tadi. Jadi waktu saya SMA itu, guru saya ngajarin kalau untuk mencari luas daerah antar dua kurva itu, nanti kurva yang letaknya itu ada di paling atas, lebih atas dari kurva satunya itu, nanti yang atas ini
dikurangi yang bawahnya gitu. Apa seperti itu benar? Ya, Itu terima aja. kasih. Ya, terima kasih Tiwi. Mungkin dari kelompok materi bisa mendiskusikan. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Masih berapa lagi Septata dari tadi? Silakan. Masih kurang satu pertanyaan lagi, Bu, Oke, satu kalau ada yang pertanyaan mau lagi bertanya. ya. Oke, masih ada satu kesempatan bertanya ya. Nah, saya nambahkan juga pertanyaan dari Tiwi tadi ya. Kalau Tiwi tadi kan di sekolah itu guru mengajarkan kalau luas di antara dua kurva itu nanti yang atas, fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Ya kalau kebetulan letaknya atas bawah ya. Pernah nggak lihat fungsi yang kalau fungsinya itu bukan atas bawah tapi samping semua. Misalnya gini dan gini. Mana yang atas? Kalau bentuknya seperti segitiga gitu loh. Ya enggak? Atau nanti saya gambarkan di grup WA ya. Kalau bentuknya seperti segitiga gitu kan enggak ada yang atas yang bawah. Oke. Silakan kelompok presenter. Baik, untuk Tiwi, saya akan mencoba menjawab. Jadi, Fanggi, mungkin kurang keras lagi suaranya. Tidak oh ya, kedengeran soalnya. maaf. Jadi, untuk yang grafik itu sebenarnya itu harusnya ada grafiknya. Kemarin sudah saya revisi waktu saya kirim di grup, tapi ternyata yang saya kirim di grup yang sudah saya revisi itu nggak masuk gitu di yang sudah direvisi yang lain. Itu jadi yang sudah saya masukkan nggak masuk lagi gitu loh. Jadi harusnya itu ada grafiknya. Nanti pada saat revisi akan saya tambahkan lagi. Jadi itu sebenarnya ada grafiknya. Atau mungkin sekarang saya kirimkan ke gimana Tiwi? Iya, boleh. Sembari itu saya juga mau menjawab ya luas daerah yang atas dikurangi yang bawah. Itu menurut kami memang benar seperti itu. Karena kan itu kan daerah. Kenapa yang atas dikurangi yang bawah? Karena luasan yang grafik yang atas itu kan berarti dari atas sampai ke bawah. Terus yang kedua itu di bawahnya seperti ini gitu kan. Jadinya yang atas kan lebih banyak tuh daripada yang bawah. Jadinya yang atas dikurangi yang bawah gitu. Apakah menjawab Tiwi untuk yang pertanyaan yang kedua tadi? Saat tadi agak bingung sih maksudnya. Tunggu sebentar ya. Karena makalahnya ternyata jadi yang dikirim ke grup itu masih belum direvisi ya? Sudah, Bu. Jadi kemarin itu waktu udah dalam revisi udah di itu rupanya udah dibentuk PDF misalnya aku kirim dan Anggi juga kirim. Jadi ada 2 revisian lagi gitu. Jadi karena yang lebih banyak revisiannya itu di bagian yang sudah saya revisi, maka kami kirimkan yang itu saja, kata kami. Kami memilih yang itu, Bu. Oke. Oke lah, baik. Nanti silahkan dikonfirmasi kalau memang ada file yang direvisi, silahkan dikirim. Nah, tadi contoh pertanyaan dari Tiwi ya. Di sini sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, terkait luas daerah. Contohnya di yang soal nomor 1 sampai 4 ya. Nah, di sini kan find the area of the shaded region. Tentukan area dari daerah yang diarsir.
Kalau nomor 1, tidak usah dikerjakan, tapi caranya bagaimana? Integral apa, dikurangi apa, atau gimana? Ayo, 1, 2, 3, 4. Kalau berdasarkan yang sudah kalian jelaskan pada makalah itu. Yuk, itu kan ada 4 soal kan, pas. Anggota kelompoknya juga 4, anggota kelompok presenter. Nah, silakan masing-masing menjawab 1 nanti ya. Kan di situ sudah ada luas antara 2 kurva itu. Integral dari A sampai B, fx dikurangi gx dx. Nah, silakan dijelaskan. Anggi, Venta, Milenia, Mili, sama Kristiani. Aku dulu ya. Aku dulu. Ya udah. Ini pertanyaannya yang dikurangin yang mana sama yang fungsi yang mana gitu ya? Atau? Yes, silakan dijawab. Nomor 1 misalnya, oh integral dari berapa sampai berapa, batasnya, kemudian fungsinya apa? Ya udahlah. Baik Bu, untuk saya mau jawab nomor 1 itu Bu. Itu kan ada titiknya 4,4, berarti integral 4 sampai 4, di mana untuk fx itu x dikurang dari 5x dikurangi x pangkat 2, itu menjadi fungsi yang pertama dikurangi dengan y sama integral dari x itu Bu. Oke, coba diulangi, berarti integral dari 4 sampai 4. 4 sampai 4. Untuk efeknya 5x min x kuadrat itu dalam kurung. Oke, berarti ini fx-nya ya. Kelihatan nggak kursor saya? Iya, kelihatan efeknya itu Bu. fx-nya yang pink ya. Ya. Oke. Untuk g-nya itu yang X. kursornya yang y sama dengan Y sama dengan S. Oke. dx ya. ya, dx. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Atau Tiwi tadi yang sekalian bingung, sekalian sambil meraba-raba gimana? Benar nggak seperti itu? Atau kelompok membahas juga boleh. Integral dari 4 sampai 4, jadi batas bawahnya 4, batas atasnya juga 4. Kemudian di situ fungsi fx-nya adalah 5x dikurang x kuadrat, gx-nya adalah x, dx. Silakan. Ada nggak? Atau sudah benar jawaban Venta? Bu, Ya. tadi batasnya dari mana sampai mana, Bu? Dari 4 sampai 4. Iya. Kalau menurut saya 0 sampai 4. Kenapa, Tiwi? Karena kalau 4 sampai 4 nggak ada luasannya dong, Bu. Ya, oke. Pertama 4 sampai 4 tuh 0 kan, karena dikurangi habis nanti. Terus 0 itu yang mana? Itu perpotongan 2 kurvanya itu, Bu. Yang di sebelah kiri. Ya, di sini ya. Jadi, coba perhatikan lagi. Luas antara 2 kurva itu kan dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B.
Nah, batasnya mana sih? Batas kirinya kan ini. 0. Batas kanannya 4. Maka integralnya bukan dari 4 sampai 4. Dari 0 sampai 4, Venta. Oke. Iya Bu, maaf Bu. Baik Bu. Sekarang nomor 2. Siapa nomor 2? Mili, Anggi, atau Kristiani? Yuk. Miss Bu, Ya, Kristiani. mau jawab yang nomor 2 kayaknya Bu. Oke. Kalau yang nomor 2 menurut saya itu integral dari akar X plus 2 dikurangi dikurangi 1 per X plus 1 batasnya 0 sampai 2. Oke, kenapa? Karena kalau saya lihat dari gambarnya itu yang diarsir cuma sampai 0 doang yang birunya, yang kesananya nggak ada. Terus di situ juga ada penjelasan X sama dengan 2, ganda 2. Jadi batasnya menurut saya 0 sampai 2. Oke. Di sini kan dibatasinya sumbu Y dan X sama dengan 2 ya. Sumbu Y kan kita tahu X sama dengan 0 sampai 2. Kemudian integralnya dari akar X ditambah 2 dikurangi 1 per X tambah 1 dx ya. Oke. Gimana? Yang lain? Setuju? Kelompok pembahas setuju nggak nih? Halo? Setuju, Bu. Siapa nih tadi? Maria, Bu. Oh, Maria setuju ya. Siap Tata enggak? Iya, setuju saja. Kok setuju saja? Bener apa enggak nih? Atau masih bingung? Oh, ternyata setelah dicek agak bingung juga. Oke, nomor 3 dan 4 semakin sulit nih. Yuk. Antara Anggi dan Mili, tinggal sisa 2. Silahkan. Yuk. Siapa nih 3 dan 4? Ibu. Ya. Saya mau jawab yang nomor 3. Oke, Mili, silakan. Menurut saya ya, Bu. Soalnya integralnya itu batasnya dari negatif 1 sampai 1. Kenapa? Karena kalau dilihat dari yang di akhir itu pokoknya itu kelihatan dari titik-titiknya itu. Nah, terus untuk yang fx dikurang gx itu saya kurangin x-nya sama dengan y kuadrat kurang 2 dikurang gx-nya itu yang e pangkat. Sebenarnya di sini saya masih ragu sih Bu, soalnya saya tidak tahu yang mana yang lebih besar nilai fungsinya dari yang e. Oke. Mana yang lebih besar? Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, mungkin kalau gini menjadi lebih enak dilihat. Nomor 3.
Apakah lebih jelas kalau bentuknya seperti ini? Atau tambah bingung? Iya, paham, Bu. Oke, nah nomor 3, kalau biasanya kan berpikirnya fungsinya terhadap X ya. Oh, Nah, iya. kalau ini terhadap Y. Kenapa? Karena batasnya adalah Y sama dengan, ya kan? Dan fungsinya juga dalam variabel Y kan? Maka di sini luas dari daerah yang diarsir, integral dari Y kuadrat, nah yang biru, Y kuadrat dikurang 2, dikurangi di sini E pangkat Y, nah batasnya negatif 1 sampai 1. Nah ingat integralnya terhadap Y, dy ya, bukan dx. Baik, Bu. Gitu. Gimana? Sudah lebih paham, Mili? Sudah, Bu. Dan teman-teman yang lain? Oke, baik. Nomor 4. Satu lagi. Yang akan menjawab, Bu. Ya, Anggi. Tak kembalikan dulu atau enggak? Tidak usah, tidak apa-apa, Bu. Oh, tidak usah. Ya. Jadi, kalau menurut saya, itu integral batasnya ada 0 sampai 3. Karena di situ tertulis negatif 3,3. Karena itu fungsinya dalam Y, jadinya kita mengambil batasnya yang Y. Jadi, integral dengan batas 0 sampai 3, lalu Y kuadrat dikurangi 4Y dy dikurangi integral 2Y dikurangi Y kuadrat. Jadi dalam menuliskannya integral dari ini ya, Y kuadrat dikurangi 4Y dikurangi Y kuadrat 2Y dikurangi Y kuadrat dy, batasnya dari 0 sampai 3. Oke, baik. Ini adalah contoh soal jika diketahui adalah grafiknya. Oke, baik. Gimana, Tiwi? Masih bingung? Tiwi? Sudah cukup paham, Bu. Bu, saya mau tanya. Ya. Itu kan kalau saya lihat di makalah itu kan ada yang kalau di bawah sumbu X agak beda gitu nggak sih, Bu? Gimana yang halaman berapa? Yang 19. Oke. Silakan ditanyakan ke kelompok materi. Nggak, itu yang ini, Bu, yang tadi yang nomor berapa ya? Yang ditunjukkan tadi nomor 3. Oh. Di soal saya. Ya. Oh, Jadi saya cuma mau tanya ini aja sih, Bu, kalau misalnya itu kan yang di bawah sumbu X itu kan nanti jadi dikurang, kalau saya nggak salah paham nanti jadi dikurang apa sih tanda integralnya jadi minus gitu, Bu. Iya nggak sih? Oke, sebentar. Ini yang dibahas halaman 19 atau soal saya? Ya, awalnya 19 dulu, Bu. Terus nanti saya mau tanya kalau yang di Y itu, nanti yang di bawah sumbu Y itu berkurang juga nggak, Bu? Berubah kayak yang ini nggak? Baik. Silakan dijawab dulu kelompok presenter. Tiwi, boleh diulang sekali lagi nggak pertanyaannya? Tadi saya kurang mengerti sama pertanyaannya. Oh ya.
Jadi kan ini kalau saya baca, saya membacanya baru sekilas sih. Yang di halaman 9 kan ada luasan yang di bawah sumbu X. Nah, terus itu kan nanti jadi ada minus ini. Minus C sampai B, minus integral fx, batasnya C sampai B. 11 paling bawah yang C. Oke. Sudah ketemu? Anggi, halaman 19 yang C itu kan grafiknya terbagi menjadi dua ya. Ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah. Sehingga luasnya itu kalian mengintegralkannya terpisah dari A sampai C, kemudian dikurangi dari C sampai B. Ya kan? Sudah ketemu belum? Nah, pertanyaan dari TV adalah, kan itu di bawah sumbu X. Karena terhadap X, maka kan dikurangi atau dibuat negatif. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kenapa kok dibuat seperti itu? Dan yang contoh saya tadi, apakah perlu dipisah seperti itu atau tidak? Tuh. Ayo silakan. Dijawab boleh Venta, Kristiani, dan Mili juga, tidak harus Anggi kok. Ya gimana? Biar segera latihan soal nih. Kayaknya teman-teman udah gak sabar mengerjakan soal. Oke, kenapa sih kok di bawah sumbu X, kalau terhadap X ya, kalau dx, di bawah sumbu X kok dibuat negatif, kenapa? Integralnya. Nah, kalian pernah kan sebelumnya coba mengerjakan kalau di bawah sumbu X tidak dibuat negatif, nanti gimana? Pernah nggak nyoba Kak? Coba mengerjakan kan pura-puranya lupa ya, nggak tahu kalau ternyata di bawah sumbu X itu harus negatif. Nah, pernah coba mengerjakan, hasilnya gimana? Hasilnya negatif, Bu. Nah, nanti negatif. ya betul. Jadi kalau misalnya di depan integral itu tidak diberi tanda negatif, misalnya langsung dikerjakan saja, nanti bisa hasil akhirnya adalah negatif. Nah, kita tahu bahwa luas daerah kok negatif, kan tidak mungkin. Namanya luas daerah itu harus positif, maka dalam rumus integral, kalau semua grafiknya itu di bawah sumbu X, dalam hal ini terhadap X ya integralnya, maka perlu diberi tanda negatif di depan integral. Gitu. Supaya hasilnya menjadi positif. Nah, untuk tadi yang contoh soal dari saya, mana ya? Aduh. Nomor berapa ya tadi ya? Malah hilang. 3, Bu. Nomor 3 ya.
malah ke close filenya. Di grup udah ada ya. Oke, baik. Nomor 3 tadi ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Iya, Bu. Tadi kan ada yang di atas sumbu Y. Atau sumbu X. Dan di atas sumbu... Lupa, Bu. Sumbu X. Kalau misalnya diputar gitu, perlu integralnya perlu dinegatifkan lagi tidak? Oke, sebentar. Saya share screen lagi ya. Oke, untuk nomor 3 ini ya. Sudah terlihat? Apakah Tempat sudah saya terlihat? belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Gimana? Nah, itu kan ada yang luasannya ya itu di bawah sumbu Y. Apa perlu dinegatifkan kayak kalau di bawah sumbu X gitu? Oke. Tadi kan contoh dari kelompok pemateri itu terlihat jelas bahwa halaman 19 yang akhir tadi ya, itu kan grafiknya dipisah perhitungannya, ada yang di atas sendiri dan di bawah sendiri. Nah, kalau dalam hal ini, kalau tadi langsung integral dari fungsinya ini ya, Y kuadrat dikurang 2, dikurangi E pangkat X, batasnya negatif 1 sampai 1, itu tidak perlu dibuat negatif. Kenapa? Karena sudah secara keseluruhan. Kalau mau dipisah, yang di atas sumbu Y sendiri, di bawah sumbu Y sendiri, berarti nanti yang ini, berarti kan dipisah. Kalau yang atas berarti integral dari Y kuadrat dikurang 2. Nah, batas bawahnya apa? X sama dengan 0 kan? Nah ya, berarti dikurangi 0 atau cukup ini Y kuadrat dikurangi 2 dari dari negatif 1 sampai 1 batasnya. Sedangkan yang bawah integral negatif ya, kan dibuat negatif. Negatif integral batasnya juga sama negatif 1 sampai 1, tapi apa? Fungsi yang atasnya 0 dikurangi E pangkat Y. DY. Gitu, Tiwi. Jadi kalau kamu mau menggunakan dipisah, yang atas sendiri, bawah sendiri, berarti persamaannya juga dipisah. Ini yang menggunakan Y kuadrat dikurangi 2, batas bawahnya berarti 0. Kenapa 0? Karena kan fungsinya X sama dengan 0. Nah, sedangkan ini fungsinya 0 dikurangi E pangkat Y atau negatif E pangkat Y. Gitu. Jadi tinggal boleh pakai cara yang tadi terpisah atau mau langsung keseluruhan berarti fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah gitu. Gimana, Tiwi? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, jadi nggak usah bingung masalah sumbu. Mau dipisah boleh, mau digabung juga boleh. Itu ya. Oke, baiklah. Diskusinya sudah berarti ya, Septata. Gimana? Tadi semua pertanyaan kayaknya sudah terjawab ya? Bu, saya mau tanya sebentar boleh? Oh ya, Niken. Berarti tadi kalau yang terhadap sumbu Y itu, dia yang di kiri, yang di kanan ya Bu? Selalu atau gimana? Gimana?
yang soal barusan itu kan kalau ditegakin itu yang sebelah kiri dikurangi kurva sebelah kanan kan, Bu? Tak balikin lagi. Aduh, ternyata masih terkait ini ya. Tak kembalikan ke bentuk asal. Oke, seperti ini kan? Sudah terlihat? Belum, Bu. Oke, belum. Sudah? Kan soal aslinya kan begini ya. Itu selalu dari kurva yang berada di kiri atau gimana Bu melihatnya? Soalnya tadi kan saya nemu catatan kalkulus integral. Nah, itu dia dari yang sebelah kanan kurangi yang sebelah kiri, Bu. Makanya saya Oke. Mungkin nanti grafiknya bisa difotokan ya. Dibahas di grup. Kalau nggak ada fotonya nanti agak susah. Atau saya share saja, Bu, sekarang. Oh ya, boleh. Boleh. Sudah terlihat teman-teman dan Bu Mada? Nah, di sini Bu, saya bingung. Di sini dia dulu baru yang sebelah kiri, sedangkan tadi yang Ibu jelaskan yang kiri dulu baru di kanan. Apakah itu selalu berlaku atau bagaimana, Bu? Halo? Ya, halo. Kedengeran, Bu, suara saya? Ya. Nah, itu saya kenalain yang kanan dulu, tadi Ibu jelasin yang kiri dulu. Nah, itu lihatnya gimana cara lihatnya? Oke, terima kasih, Niken. Yang lebih jelas suara backsound-nya daripada suara Niken. Baik, tapi saya bisa mendengar suaramu. Oke, terima kasih, Niken. Nah, kalau ditunjukkan seperti ini kan lebih jelas ya. Oke, di sini semuanya contoh apabila batasnya di Y sama dengan ya, dan persamaannya dalam bentuk Y. Berarti nanti diintegralkan terhadap DY. Nah, di sini diketahui ada FY dan GY. Persamaannya kita nggak tahu, bebas. Nah, di sini areanya atau luasnya integral dari C sampai D. C itu berarti batas bawah ya, sampai atas. Nah, kemudian FY dikurang GY, berarti yang sebelah kanan, atau dalam hal ini yang kuning ya, ini kan, dikurangi yang biru kan, ya. Nah, setelah saya cek tadi, ternyata jawaban Mili dan Anggi tadi terbalik ya. Mohon maaf. Harusnya yang sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri. Benar yang punyanya Niken. Jadi, grafik yang kanan dikurangi yang kiri. Berarti kalau terhadap sumbu Y itu selalu yang di sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Sama kasusnya kayak yang sumbu X di atas kurang yang di bawah. Oh, betul. Karena kalau nanti kalau terbalik kasusnya pasti hasilnya biasanya negatif ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian tadi ngerjakan seperti contohnya Mili dan Anggi tadi terbalik ya, kiri dulu baru kanan. Baik, itu biasanya hasilnya negatif. Gitu. Oke, terima kasih ya Niken koreksinya. Nah, ini nanti bisa ditambahkan di makalah ya. Integral terhadap Y. Tadi kan belum ada yang luas daerah, tapi terhadap sumbu Y. Oke.
sudah tambah jelas ya. Terima kasih Niken. Oke. Septata, silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih kepada penanya yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab ini, dan terima kasih juga kepada kelompok materi yang sudah berusaha menjawab pertanyaan dari penanya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi latihan soal. Mungkin bagi teman-teman yang sudah latihan soalnya bisa dikirimkan di grup WA, dan kita akhiri sesi Zoom pada siang hari ini. Bisa meninggalkan Zoom pada siang hari ini. Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Septata dan semuanya. Kita lanjutkan diskusi via grup WA ya. Selamat siang. Siang Bu. Siang, Bu. Siang, Bu.